pembelajar, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, atau Anda juga langsung bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kita di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya narasumber kita hari ini, yaitu elisusanti.as.a_coach. Jadi Eli Susanti as a coach. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Bu Eli. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan Anda ke dalam grup tersebut. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita malam hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Rabu, kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti, seorang life coach yang tentunya sudah berpengalaman membantu menyelesaikan permasalahan banyak orang. Nah, tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Selamat malam Jessica. Semoga sehat, kabar saya baik. Bagaimana kabarmu, Jess? Amin, luar biasa sekali. Sehat dan bahagia tentunya ya Bu Eli ya. Nah, sahabat pembelajar dan Bu Eli, hari ini tema kita sangat menarik, yaitu perempuan tegar. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi, apakah Anda, sahabat pembelajar, termasuk perempuan tegar, atau Anda ingin menjadi perempuan tegar? Atau Anda merasa sangat lelah ya, atau capek menjadi tegar terus? Atau apakah Anda tidak tahu apa artinya menjadi tegar? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas mengenai tema kita hari ini bersama Bu Eli. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda juga boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kita bisa bahas satu persatu. Dan bagi Anda yang laki-laki juga jangan keluar ya, karena ini bisa menjadi ilmu dan juga inspirasi juga, walaupun tema kita perempuan. Oke, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, Bu Eli, bagaimana nih penjelasan mengenai perempuan tegar? Silahkan. Oke, thank you Jess. Selamat malam semuanya yang udah biasa berjumpa. Selamat kita berjumpa lagi. Yang baru pertama kali, salam kenal. Saya Eli dan profesi saya sebagai life coach. Di 2 minggu sekali setiap hari Rabu, kita akan ketemu. Saya lebih suka ketika kita bertemu itu lebih suka kita untuk sharing, kita diskusi, menanyakan permasalahan yang dihadapi sesuai tema. Saya sangat menyukai pertanyaan karena bagi saya itu akan sangat berhubungan atau relate dengan masalah yang Anda hadapin daripada Anda hanya mendengarkan saya secara satu arah. Jadi saya sangat menghargai kalau ada Anda bertanya. Setiap pertanyaan itu saya yakin akan menginspirasi orang lain, ya. Jadi jangan sungkan bertanya untuk peserta yang baru hadir malam ini. Dan teman-teman yang sudah biasa ikut, terima kasih untuk datang lagi malam ini. Oke, topiknya hari ini kita bicara tentang perempuan tegar. Nah, kira-kira apa yang ada di kepala sahabat Indonesia Belajar? Ini kita ngomongnya apa ya, Ji? Sahabat Indonesia Belajar. Sahabat pembelajar, Bu Eli. Oh, sahabat pembelajar. Jadi apa yang ada di kepalanya atau gambaran sahabat pembelajar tentang tegar? Menjadi orang tegar itu, menjadi perempuan tegar itu apa sih? Kalau menurut kamus, menjadi tegar itu berarti adalah kuat hati, teguh, kemudian apalagi tangguh, keras, kuat gitu. Nah, jadi itu kalau saya cari di kamus artinya tegar adalah orang yang tegar adalah orang yang kuat hatinya, orang yang tangguh, orang yang kukuh memegang prinsipnya. Nah, saya ingin tahu dulu nih dari teman-teman, dari sahabat pembelajar,
apa yang ada di gambaran dari pengalaman, dari persepsi, dari asumsi tentang perempuan tegar? Kira-kira apa? Kuat, Bu. Kuat dalam hal apa ini? Kuat, wah saya tegar, Bu, karena saya tidak pernah menangis. Wah, saya kuat, Bu. Selama ini saya yang bertanggung jawab terhadap seluruh ekonomi dan perkembangan anak, dan suami saya tidak bekerja. Atau tegar adalah, waduh, dari kecil saya menghadapi masalah begitu banyak yang menyakitkan, tapi saya bisa bertahan dan saya baik-baik saja. Atau bahkan sekarang saya bahagia, misalnya begitu. Nah, kenapa saya kali ini mengangkat topik ini? Yang pertama, alasan yang sebenar-benarnya adalah saya bingung topiknya mau apa. Karena udah kebanyakan topik selama 2 tahun ini ya. Apa topiknya lagi yang mau saya bahas gitu ya. Udah banyak sekali topiknya. Nah, tapi yang lain adalah 2 bulan terakhir ini beberapa kasus yang saya terima, klien saya itu juga cukup banyak yang topiknya ketika permasalahannya dibahas, ketika kita sudah sesi, ujung-ujungnya adalah tentang ketegaran. 95% klien saya adalah perempuan ya. Laki-lakinya sedikit sekali. Biasanya kalau laki-laki itu hubungannya dengan karir, pekerjaan, goal hidup gitu. Tapi banyak sekali wanita-wanita ini yang perempuan-perempuan yang menjadi klien saya itu ujung-ujungnya tentang bagaimana mereka berhadapan dengan dirinya dan ketegaran. Ya, banyak juga. Nah, 2 bulan ini saya berhadapan dengan topiknya yang mirip. Contohnya salah satunya, saya punya satu klien yang dia anak bungsu, tetapi perusahaan keluarganya itu jatuh ke tangannya. Karena perusahaan ini jatuh ke tangannya, pemegang saham di perusahaan itu adalah seluruh keluarganya, termasuk orang tua, termasuk kakak-kakaknya, iparnya, tapi mereka tidak ikut bekerja. Ya. Yang bekerja si perempuan bungsu ini. Nah, di satu titik dia merasa lelah. Dia merasa buntu karena ketika pandemi kemarin perusahaan cukup berat jalannya, kemudian karena suaminya berada di luar negeri, berada di Australia, jadi susah sekali mau ketemu suaminya, tidak bisa bertemu kan, tidak bisa saling berkunjung. Yang biasanya 2 bulan sekali mereka bisa berkunjung 1 minggu, 2 minggu gantian, ini nggak bisa ketemu selama hampir 2 tahun. Jadi bagi perempuan ini di titik tertentu merasa capek. Kok harus aku ya yang jadi penyangga rumah tangga? Kok harus aku yang menjadi bertanggung jawab terhadap keluarga besar? Kok harus aku yang bertanggung jawab dengan anak-anak karena pasangan berada di luar negeri gitu. Nah, di titik tertentu dia merasa capek menjadi wanita tegar, menjadi perempuan tegar. Nah, itu salah satu kasus. Dia ingin berhenti tapi tidak tahu caranya bagaimana berhenti menjadi tegar. Kayaknya udah dari dulu dia yang bertanggung jawab terhadap semua orang yang ada di sekitarnya dia. Nah, ada lagi satu kasus klien saya yang cukup tragis ya. Cukup tragis maksudnya selama pandemi itu dia anak orang yang cukup berada, tapi selama pandemi ini cukup tragis karena awalnya ayahnya meninggal, kemudian kakaknya yang pertama meninggal, kemudian ibunya meninggal. Selisih setahun gitu, kurang lebih ya, dalam pandemi ini. Nah, walaupun keluarganya itu punya cukup materi, tetapi karena dia juga anak yang biasa dihidupi dan hidup nyaman, dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya. Oke, kita punya selingan suara gonggongan. Itu kesalahan bukan pada kondisi, tapi kesalahan pada telinga Anda ya. Nah, jadi kembali ke kasus yang saya hadapin, si perempuan ini, si anak ini, usianya baru 27 tahun, dia tidak tahu bagaimana harus berhadapan dengan hidupnya. Dia bilang gini ke saya, Bu, saya tahu saya harus tegar menghadapi semua kondisi ini, tapi saya tidak tahu caranya. Kok kayaknya saya ingin menyerah. Nah, jadi satu sisi, satu klien saya yang dia merasa di seluruh hidupnya, dia selalu menjadi wanita tegar dan dia ingin berhenti. Di satu sisi ada seorang perempuan yang selama ini hidupnya sangat nyaman,
dia ingin menjadi wanita tegar, tapi dia tidak tahu caranya. Nah, ini kan contoh-contoh. Saya sangat yakin, sahabat pembelajar yang ada di sini, apapun profesinya, mau masih single, mau sudah berkeluarga, mau sudah punya anak jadi orang tua, pasti yang namanya perempuan pernah mengalami masa di mana merasa dirinya harus menjadi tegar. Iya, Pak ya? Dipaksa oleh kondisi, karena sebuah kondisi, apapun alasannya, mau demi anak, mau demi orang tua, mau demi pasangan, mau demi apapun itu, yang namanya perempuan itu ada masa di mana merasa saya harus tegar. Saya harus tegar. Yang namanya perempuan itu saya sangat yakin pasti pernah ngomong gitu ke dirinya sendiri ketika menghadapi masalah. Nah, pertanyaan yang saya amati juga, dan saya ingin bertanya kepada sahabat pembelajar, ketika Anda ngomong gitu, saya harus tegar. Mudah atau tidak mudah? Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, apa yang membuat tidak mudah? Biasanya yang membuat kita tidak mudah adalah kita merasa kita belum tegar. Kita merasa kita di posisi yang membutuhkan kekuatan jauh lebih besar dan kita memaksakan diri untuk tegar. Masuk akal nggak? Kalau masalah yang dihadapi lebih kecil daripada kemampuan kita kan tidak merasa kita butuh tegar. Ketegaran kita, kekuatannya kita itu dibutuhkan atau kita merasa kita butuh ketika kita merasa masalah yang kita hadapi dalam hal apapun itu lebih besar daripada kemampuan yang kita pikir kita punya. Kemudian kita merasa gini, saya harus tegar. Ketika kita mengatakan itu, sebenarnya kita merasa masalah yang kita hadapi jauh lebih besar atau lebih besar daripada kemampuan kita. Ya kan? Nah, saya akan ambil contoh kasus klien saya yang pertama, yang dia bilang dia capek jadi tegar. Sebelum masalah beruntun, perusahaan juga lagi down, kemudian dia nggak bisa ketemu sama suaminya bertahun-tahun, kemudian anak yang pertama akhirnya jadi klien saya juga, bermasalah dengan pelajaran, 40 tugasnya tidak dikerjakan, dan dia taunya dari miss-nya, dari gurunya. Setelah anaknya tidak mengerjakan. Kenapa dia baru tahu? Karena dia juga sibuk mengurusin perusahaan keluarga. Nah, dia merasa capek menjadi tegar. Di titik merasa semuanya bersamaan dan dia merasa tidak sanggup. Padahal kekuatannya dia berhadapan dengan anaknya, dengan keluarga besarnya, dengan kondisi suaminya yang di luar negeri, itu kan sama sebenarnya. Karakternya dia sudah kuat dari awal. Kalau karakternya dia tidak kuat, dia nggak mungkin bisa berhadapan dengan perusahaan yang karyawannya hampir 600, suaminya di luar negeri, anaknya 3, semua keluarga besar tanggungannya dia. Artinya ketegarannya dia, kekuatannya dia dari awal kan sudah ada. Tapi sampai di titik tertentu, dia harus ngomong, saya harus tegar. Artinya titik itulah dia merasa masalahnya lebih besar daripada kemampuannya. Bukan berarti kita tidak punya ketegaran itu. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan itu. Kita sudah punya. Hanya kadang-kadang ada masa, ada titik tertentu, masalahnya kita rasakan lebih besar daripada kekuatan kita. Kekuatannya kita sama aja sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak punya ketegaran. Ingat ya, hanya saat itu mungkin energinya kita turun, mungkin masalahnya yang biasanya 5, ini jadi 10 yang kita hadapin. Ya. Nah, maka di situ kata tegar muncul, kata kuat muncul. Padahal kalau kita renungkan, bukan berarti kita nggak kuat, kita sudah kuat dari awal. Ingat itu, kita sudah kuat dari awal, itu yang ingin saya tekankan. Nah, ketika kita ngomong kata tegar, ada yang mudah menjadi tegar.
ada yang merasa tidak mampu, ada yang merasa tidak tahu bagaimana caranya tegar. Ini berhubungan dengan karakter orang. Ada orang yang dilahirkan dengan karakter memang dia kuat secara alami. Ada orang yang dilahirkan dengan karakter kurang kuat. Yang saya katakan kuat itu determination. Determination itu apa ya? Kemauan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk bertahan, dan kekuatan untuk memegang apa yang dia inginkan. Nah, ada orang yang terlahir dengan karakter sangat kuat dalam hal itu. Tahu apa yang dimau, tahu bagaimana caranya berusaha, punya motivasi cukup tinggi, punya determinasi sangat tinggi, punya kemauan yang kuat. Tidak mudah menyerah sebelum sampai. Tapi ada orang-orang yang bahkan tidak tahu mau apa. Ada apa saja mengalir. Orang ke sana ikut, pasangan ke sana ikut, semua ikut. Ya, jadi saya tidak bilang mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih baik, mana yang tidak lebih baik. Tidak. Semua baik, semua benar. Ya. Hanya saja karakter ini membantu seseorang lebih mudah menjadi kuat atau menjadi tegar ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Seseorang yang lahir dengan karakter kuat belum tentu dia tahu bahwa dia kuat atau tegar karena kondisinya tidak mendukung. Maksudnya gimana? Contoh klien saya yang kedua yang tadi saya katakan. Yang cukup tragis, setelah ayahnya, kakaknya, ibunya meninggal, dia ditinggal dengan sebuah kondisi keuangan yang cukup sebenarnya, tetapi ini bukan soal uang, soal bagaimana dia berhadapan dengan emosinya, dia tidak tahu arah hidup. Selama ini dia tahunya cuma sekolah, disediain kuliah. Kemudian setelah itu semuanya hilang gitu keluarganya. Walaupun dia punya uang, dia tidak tahu bagaimana menjalankan hidup. Nah, di kasus ini, kalau dia dilahirkan dengan karakter yang kuat, karakter kuat itu, determinasinya dia, ketegarannya dia itu yang memang dia bawa dari lahir, memudahkan dia menghadapi masalahnya. Dibandingkan orang yang tidak terlahir dengan karakter yang kuat. Tetapi bukan berarti tidak bisa loh ya. Kalau kita gini, kalau gitu Bu, saya kan karakternya nggak kuat ya Bu ya. Kalau saya punya masalah, saya nggak bisa tegar dong Bu. Jangan mikir begitu. Belum tentu Anda tidak punya karakter yang kuat, Anda punya masalah yang lebih besar daripada karakter Anda. Saya juga punya kok beberapa teman dan klien yang hidupnya tuh benar-benar mengalir. Punya tujuan apa? Nggak punya tujuan. Mau apa aja yang terjadi dalam hidupnya dia terima, dia mengalir. Kalau kita melihat dari kacamata seorang wanita yang kuat, wanita ini tidak ada kuat-kuatnya gitu. Apa aja yang terjadi dia terima, mengalir, kayak nggak punya tujuan, kayak nggak punya goal. Mau punya uang oke, nggak punya uang juga oke. Nah, profesinya guru yoga. Ada uang dia jalan-jalan, nggak ada uang juga sudah di rumah. Ada uang dia bisa beli sesuatu, nggak ada uang ya udah diem. Mau murid juga nggak cari gitu, muridnya datang sendiri, nggak ada murid ya udah diam aja nggak ngajar. Nah, kan kesannya dia tidak kuat kan? Kalau kita lihat dari sisi yang nggak bisa dong Bu, harus punya goal dong, harus punya tujuan. Kamu mau punya target berapa, punya murid berapa? Enggak, dia nggak punya uang juga nggak apa-apa gitu. Pertama kali saya bertemu dengan orang ini, bagi saya orang ini aneh, kayak nggak punya tujuan hidup. Tetapi setelah dengan berjalannya waktu dan ketika saya berada di titik ini, saya ada masanya mengagumin orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menurut saya bisa kuat, punya kekuatan, punya ketegaran, punya ketabahan, menerima apapun yang terjadi. Tanpa ingin merubah kondisinya. Diterima. Nah, itu kan ketegaran yang berbeda. Di satu sisi ada juga ketegaran yang orang bilang gini, ada masalah harus diselesaikan. Suami saya selingkuh harus dibenerin. Nah, ketegaran teman saya yang ini suaminya selingkuh, dia terima.
Dia akan menunggu mau 5, mau 10, mau 15 tahun lagi suaminya untuk kembali dan dia menjalani hidupnya aja. Nggak komplain dia. Saya punya klien yang begitu, yang suaminya selingkuh sampai 7-8 kali dia tetap terima. Apakah itu dia menyerah? Menurut saya itu ketegaran yang berbeda. Tapi ada satu lagi ketegaran yang memperjuangkan bagaimana caranya ini kembali. Bagaimana caranya ini harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maksudnya diinginkan nggak? Suami saya harus kembali, dia harus jadi suami yang setia, anak-anak butuh ayahnya dan segala macamnya. Ya, itu juga kekuatan ketegaran yang berbeda. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya percaya bahwa Anda, perempuan-perempuan yang ada di sini, itu adalah perempuan tegar dengan versinya masing-masing. Anda tidak perlu mencari ketegaran yang berbeda, karena ketika Anda bisa berada di Zoom ini bersama saya, mendengarkan saya, dan Anda masih baik-baik saja, maka saya tahu bahwa Anda adalah perempuan tegar. Masalah apapun yang Anda hadapi, Anda kuat dan masih ada di sini. Masih bisa dengerin saya. Ya. Pesannya dari ini yang ingin saya katakan adalah jangan mencari ketegaran dengan versinya orang lain. Karena saya percaya Anda juga wanita tegar dengan versi Anda sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya saya ingin gini. Saya di sini ingin berdiskusi ya. Jadi apapun yang saya katakan, kalau teman-teman meragukan, tidak setuju, atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Karena saya ingin ada diskusi. Yang selanjutnya adalah, jangan terjebak dengan kata tegar. Saya capek, Bu, jadi orang tegar. Bagaimana, Bu, caranya jadi orang tegar? Saya nggak mau jadi orang tegar terus. Saya harus jadi orang tegar terus. Nah, jangan terperangkap dengan kata tegar. Kata tegar itu adalah sebuah konsep di mana dibutuhkan untuk menghadapi sebuah kondisi agar kita bertahan. Ada orang yang dalam hidupnya itu selalu banyak cobaan. Contohnya ya, dari kecil dia nggak punya. Oke, saya punya satu kasus yang menarik baru saja kemarin. Seorang anak di umur 12 tahun, dia melihat orang tuanya bertengkar, hebat, dan ayahnya memukul ibunya. Kemudian ayahnya pergi dengan wanita lain dan meninggalkan hutang miliaran. Dia, ibunya dan kakaknya bekerja mati-matian selama 5 tahun untuk melunasi hutang ayahnya, yang hutang keluarganya, gitu ya. Di mana ayahnya bersenang-senang dengan orang lain. Ketika hutangnya lunas, ayahnya kembali. Oke, ketika hutangnya lunas, ayahnya kembali. Nah, dia sangat membenci ayahnya. Tapi ibunya selalu bilang begini, tidak boleh marah dan benci kepada ayah. Karena bagaimanapun dia tetap ayah. Sesalah apapun dia kepada kita, dia tetap ayahmu. Itu perkataan ibunya. Kalau kita mendengarkan itu, kita akan bilang, wanita ini tegar sekali. Ya kan? Perempuan ini tegar sekali. Ketika dia disakitin, dia harus memelihara anaknya dan harus melunasi hutang suaminya, sedangkan suaminya bersenang-senang dengan wanita lain, dia masih bisa ngomong gitu sama anaknya. Berkali-kali. Setiap kali ada masalah, dia melihat anaknya membenci ayahnya, maka anaknya akan dipanggil, dinasihatin lagi. Tidak boleh benci sama ayah. Dia hanya khilaf, dan dia tetap ayahnya kalian. Saya tidak tahu kalau misalnya itu terjadi sama saya atau terjadi sama kita di sini, kita bisa nggak seperti wanita ini? Saya nggak tahu. Nah, sekarang saya menceritakan dari sisi anaknya ya. Anaknya ini merasa ketika itu dia harus tegar untuk ibunya, untuk semua saudara-saudaranya. Pokoknya semua mereka saling tegar. Terus kondisi berubah. Keuangan sudah beres, hutang sudah dibayar, kemudian di titik tertentu ayahnya kembali.
minta maaf dan segala macamnya, ayahnya ingin kembali kepada keluarganya. Nah, disinilah si anak itu tidak tahu bagaimana caranya melepaskan ketegarannya dia, kekakuannya dia, kekerasan hatinya. Kalau dengan versi saya mengatakannya begini, dia belum tahu caranya menggunakan ketegaran yang berbeda. Sebelumnya, ketika ayahnya meninggalkan dia, dan dia harus bekerja keras, mensupport ibunya secara emosi, saling mensupport secara emosi dan secara mental, dibutuhkan kekuatan dan ketegaran hati. Setelah kondisi keuangan selesai, ayahnya kembali, dibutuhkan ketegaran hati untuk memaafkan. Dan dia belum tahu caranya. Jadi, maksud saya gini, jangan terperangkap dengan kata tegar sebagai sebuah konsep satu saja. Tegar artinya kuat, artinya kukuh, berpegang pendirian. Tidak. Karena kata tegar ini hanya sebuah kata. Isinya ketegaran ini akan berubah sesuai kondisi yang Anda butuhkan. Mungkin tegar yang kemarin Anda butuh kuat, tidak menyerah, keras hati, tidak menggunakan perasaan, kalau perlu mati rasa. Karena itu ketegaran yang Anda butuhkan di saat itu. Dengan berjalannya waktu, ketika kondisi berubah, jangan-jangan yang Anda butuhkan ketegaran di sini adalah melepaskan mati rasa, melepaskan kekakuan, melepaskan keras hati. Yang Anda butuhkan sekarang ketegarannya adalah memaafkan dan menerima. Ya, itu maksud saya, jangan terperangkap dengan kata tegar dengan satu konsep yang Anda bawa dalam semua kondisi. Karena belum tentu itu yang Anda butuhkan. Belum tentu ketegaran itu yang Anda butuhkan. Nah, saya akan berhenti sampai di sini dulu. Saya akan membuka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya atau mau sharing, atau mau cerita, mau berbagi, silahkan. Oke. Saya buka chat ya. Dari Yulin, topik diulang lagi nggak apa-apa Bu Eli buat pengingat. Oh iya. Terima kasih Yulin. Serius, karena saya itu sudah melihat topik saya ya, kayaknya kok udah semua ya. Apa ya, saya butuh pencerahan, saya butuh ide dari teman-teman. Mau topik apa untuk 2 minggu lagi? Oke, ini ada yang tulis juga, ketegaran adalah menerima kenyataan. Tegar adalah mati rasa. Kemudian tanggung jawab di balik kata tegar, Bu. Artinya tegar punya tanggung jawab. Ya, menjadi tegar terus itu lelah. Ada pertanyaan bagaimana ya Bu kita tahu karakter kita kuat atau tidak? Begini, mengetahui karakter kita kuat atau tidak itu membantu kita. Nah, kalau misalnya mau tahu, sebenarnya ada berbagai macam tes kepribadian ya. Silahkan tes aja ke psikolog untuk tahu sebenarnya karakter saya apa. Hanya kalau dari saya, kepribadian kita itu tidak berhubungan langsung, tidak selalu berhubungan apakah karakter kita kuat. Biasanya karakter kuat itu dibangun dari kondisi. Biasanya. Karakter bawaan kita itu membantu. Contohnya gini, anak yang punya karakter dominan, anak yang punya karakter compliance misalnya, tapi dia dimanja. Dimanja dalam arti kondisinya dia, itu semua enak, semua lancar, baik-baik aja. Dari keluarga yang berada, apa yang diperlukan selalu tersedia, anaknya juga cerdas, tidak punya masalah di sekolah, punya teman juga baik, semua. Jadi memang dia bisa dibilang tanpa usaha tuh hidupnya baik-baik aja. Nah, kita nggak tahu karakternya dia kuat atau tidak sampai ketika kita berhadapan dengan masalah. Yang dinamakan masalah itu tidak perlu juga selalu masalah besar. Kalau di anak-anak misalnya bermasalah dengan sahabatnya, bertengkar dengan temannya, berselisih dengan pendapat dengan orang tua atau saudaranya. Dari situ kita bisa lihat
bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya. Bagaimana dia mempertahankan prinsip atau pendapatnya. Nah, tetapi ingat, kata kuat tidak selalu identik dengan ngotot. Ya, bukan berarti kuat itu kita ngotot. Bukan berarti kuat itu kita memaksa, bukan. Ya, kita akan punya versi kuat masing-masing. Bagi saya pribadi, kuat adalah ketika kita bisa berhadapan dengan masalah apapun yang kita anggap masalah, dan kita baik-baik saja. Itu artinya kita kuat. Caranya macam-macam. Bisa dengan ngotot, bisa dengan menerima. Sama kuat. Cuman konsep yang berbeda. Oke. Semoga itu menjawab ya, Yesi yang bertanya bagaimana kita tahu bahwa kita punya karakter kuat. Kalau Yesi tanya saya akan jawab Yesi punya karakter kuat. Itu dari sudut pandang saya. Karena sampai sekarang kamu baik-baik aja. Coba kamu toleh ke belakang. Masalah apa saja yang sudah kamu hadapi? Yang sudah bisa kamu lalui. Dan sampai saat ini kamu juga baik-baik saja. Itu menunjukkan kamu punya karakter kuat. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah bisa ketegaran ini diterjemahkan sebagai kemampuan bertahan atau bersikap untuk terus menjalani yang dipilihnya dalam keadaan di mana kita merasa tertekan atau sejenisnya? Bisa. Apakah bisa? Jadi tegar maksudnya di sini adalah kita terjemahkan, kita bertahan menjalani pilihan hidup kita. Bisa. Bisa juga dibilang begitu. Artinya Bu, kalau saya tidak bertahan dan saya merubah pilihan hidup saya nggak tegar dong. Enggak juga. Akan sangat, kita tidak bisa mengeneralisasi begitu. Karena di titik tertentu, ketika kita berhenti atau kita stop untuk bertahan dan memilih jalan yang berbeda, jangan-jangan itu adalah ketegaran yang berbeda. Ketegaran untuk menerima kenyataan bahwa ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Dan itu menyakitkan. Contohnya, apa ya? Saya akan memberikan contoh yang ekstrim yang kita nggak bisa apa-apa. Ibu yang kehilangan anaknya. Kehilangan maksudnya gimana? Anaknya meninggal. Kan ada yang bilang bahwa hal yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua yang mengantar anaknya ke kematian. Bukan anak yang mengantar orang tua, itu kan biasa. Tapi kalau orang tua yang mengantar anaknya ke kematian, itu kan menyakitkan. Gitu. Dia tidak bisa bertahan untuk terus punya anak. Dia tidak bisa bertahan untuk menjalankan pilihan ketika dia memutuskan dia hamil dan melahirkan anak dan membesarkan anak. Tapi di titik tertentu anaknya harus meninggal duluan. Mau bagaimana? Ini saya memberikan contoh yang ekstrim ya. Nah, artinya di situ dia harus melepaskan impiannya, melepaskan pilihannya bahwa dia bisa menjadi seorang ibu atau dia bisa punya anak yang meninggal itu. Berarti kan ketegarannya adalah melepaskan impian atau melepaskan pilihannya. Ini kalau saya memberikan contoh di mana kita tidak bisa memilih lagi jalan itu. Nah, tapi biasanya yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah pilihan, oke, saya mau berbisnis A. Misalnya saya mau berbisnis properti. Di titik tertentu kayaknya pengen menyerah gitu. Mau ganti bisnis yang lain deh. Kok kayaknya saya nggak sanggup ya gitu. Nah, apakah ketegaran itu artinya kita bertahan terhadap pilihan kita ini? Jawabannya bisa ya. Kalau memang kita tahu bahwa kita masih punya kemampuan, kita masih bisa memperjuangkan, dan kita bertahan di sana, apakah itu artinya ketegaran? Ya bisa. Walaupun banyak tekanan, walaupun banyak halangan, walaupun banyak hambatan. Atau misalnya gini, contoh yang tadi,
Suami saya selingkuh, Bu. Apakah saya harus bertahan atau tidak? Bertahan demi anak-anak, apakah itu artinya ketegaran? Jawabannya bisa ya. Tapi apakah kalau saya memutuskan saya mau berpisah artinya ketegaran? Jawabannya mungkin juga bisa ya. Yang ingin saya sampaikan atau garis bawahi adalah kita tidak bisa mengeneralisasi. Jangan terpaku dengan konsep tegar bahwa kita harus bertahan, kita harus kaku memegang sesuatu. Ya. Karena kata tegar itu bagi saya adalah kemampuannya kita menyelesaikan masalah dan kita baik-baik saja. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah? Tiap orang akan berbeda. Sesuai kondisinya, sesuai kemampuannya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan goal hidup yang dipilihnya, sesuai dengan belief sistemnya, sesuai dengan tujuan hidupnya, sesuai dengan prioritas hidupnya. Orang macam-macam. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Baik, Bu Eli. Ini ada yang bertanya private. Saya akan bacakan. Bu Eli, gimana kalau terhadap orang yang kita berusaha tegar, kita sudah give up untuk memperbaiki relationship, seperti ya udahlah, so what? Tapi sebetulnya dalam hati itu seperti ada konflik batin. Silahkan Bu Eli. Oke, saya coba memperjelas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya sudah kepingin menyerah, cuman di dalam hati itu nggak yakin. Beneran mau nyerah apa enggak ini? Ini dipertahankan apa enggak ya? Atau sebaiknya aku menyerah ya? Aku udah capek gitu. Berusaha gitu kan ya. Nah, jadi konflik batinnya apa dulu? Mau menyerah atau tetap bertahan? Dan di sini bertahan diasumsikan bahwa itulah tegar. Apakah benar pertanyaannya begitu ya maksudnya? Ya, Bu. Nah, jadi kalau memang itu maksudnya adalah yang pertama, tentukan dulu maunya apa. Mau bertahan atau tidak, bingung itu biasa. Biasanya orang tidak tahu mau menentukan mau bertahan atau tidak karena dia tidak tahu apa yang dia mau tuju, apa yang dia mau capai dalam hidup ini. Misalnya gini, saya mau menyerah dalam relasi ini karena saya udah nggak kuat, rasanya capek banget. Gitu. Tapi di satu sisi kalau saya menyerah kan kasihan anak-anak. Gimana dong anak-anak? Nah, sekarang gini, prioritasnya apa untuk diri kita? Kalau ngomong kasihan anak-anak, saya akan bertanya, apakah ketika Anda bertahan, anak-anak Anda akan lebih baik? Apakah ketika Anda mempertahankan relasi ini dan berjuang, emosi Anda lebih baik? Nah, kalau Anda memang ingin bertahan dan berjuang demi anak-anak, maka berjuanglah dulu agar Anda bisa jadi orang yang baik atau ibu yang baik, ayah yang baik untuk anak-anak. Terlepas relasi Anda dengan pasangan seperti apa. Karena alasan bertahan adalah anak-anak ya. Nah, kalau Anda mau give up, mau menyerah, Anda harus tahu alasan menyerah, dasar menyerahnya apa. Saya mau menyerah karena demi anak-anak juga gitu. Misalnya. Biasanya orang bingung bukan soal tegar atau tidak tegarnya. Tapi dia tidak tahu apa yang benar-benar dia mau pilih dengan semua konsekuensinya. Saya sering sekali mengatakan begini, sebuah pilihan itu bukan urusan benar atau salah. Tetapi pilihan itu adalah tentang bagaimana kita menjalankan konsekuensi dari pilihan kita. Kalau dihubungkan dengan topik kita malam ini adalah ketegaran itu adalah bagaimana kita mampu menjalani konsekuensi dari pilihan kita yang akan kita pilih atau yang sudah kita pilih. Kemampuan kita untuk berhadapan dengan pilihan atau kondisi yang sedang kita hadapi.
J, boleh diulang J pertanyaannya J? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau terhadap orang yang kita berusaha tegar, kita itu sudah give up untuk memperbaiki relationship. Seperti ya sudahlah, so what? Tapi sebetulnya dalam hati itu seperti ada konflik batin. Oke. Kalau dalam hal ini mau give up, ya sudahlah, so what? Saya memberikan sebuah inspirasi ya. Coba direnungkan aja. Ketika kita bilang ya sudahlah, so what? Maka ketegaran yang Anda butuhkan adalah menerima kondisinya tanpa merubah apapun. Terima dia apa adanya. Terima kondisi relasi Anda apa adanya. Bukan give up dengan ya sudahlah, so what, tapi bagaimana saya bisa menerima bahwa relasi ini seperti ini. Misalnya, saya sebenarnya ingin merubah relasi saya untuk menjadi mesra, bisa komunikasi dengan baik, bisa diskusi dengan baik, tapi ini saya ngomong jangan sama suami lah, sama ayah misalnya gitu. Ayah saya tuh orangnya pemarah, nggak bisa diajak diskusi, omongannya menyakitkan gitu. Kok kayaknya saya nggak ada benernya, semua apapun yang saya lakukan dikomplain. Udahlah, saya give up lah. Saya nggak bisa lagi ngomong sama ayah saya. Nah, mungkin ketegaran yang kita butuhkan sekarang adalah menerima bahwa itulah ayah kita, itulah ayah saya. Ternyata saya tidak bisa atau belum bisa mempunyai relasi dengan ayah seperti yang saya inginkan. Mungkin ketegaran itu yang Anda butuhkan saat ini. Bukan menyerah, tapi kata tegarnya isinya berbeda. Itu. Ya, semoga ini memberikan inspirasi dan membantu apapun yang Anda hadapi. Yap. Ini sudah ada komentar dari yang tadi bertanya, terjawab banget. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan di chat box. Yes. Tegar itu kemampuan dari untuk beradaptasi menjadi seperti air yang mengikuti wadahnya. Tapi perasaan hati dan pikiran dalam mengambil keputusan itu hal yang berbeda. Tergantung pengetahuan dan karakternya ya Bu. Ya bisa dikatakan begitu Bu. Jadi saya ingin memberikan sebuah renungan, pemikiran, inspirasi ya bisa dibilang gitu. Yuk kita jangan terkotak, kita jangan terpaku dengan kata tegar artinya kuat, bertahan, kuat-kuat tidak. Itu salah satunya. Tapi yang namanya tegar itu ya bagaimana kemampuan kita berhadapan dengan apapun yang ada di hadapan kita. Caranya macam-macam. Bisa dengan kuat, dengan kukuh, dengan ngotot, bisa dengan menerima, melepaskan, dan memaafkan. Itu juga ketegaran. Ya. Itu ya. Ini juga ada pertanyaan, Ibu bagaimana kalau saya menghargai ayah saya, tapi sebenarnya saya masih membencinya. Jadi kayaknya hubungan kami itu aneh dan mati rasa. Nah, kalau ini berhubungan dengan ayah ya, saya kok kebetulan tadi ngasih contohnya ayah juga ya. Mungkin kali ini dibutuhkan ketegaran bahwa itulah ayah kita dengan karakternya. Mungkin ketegaran yang dibutuhkan saat ini adalah penerimaan bahwa hubungan kalian, hubungan kamu dengan ayah itu aneh. Tidak seperti orang lain. Dan ketika hubungannya saya dengan ayah saya itu tidak seperti orang lain, aneh, dibutuhkan ketegaran untuk menerima. Ternyata hubungan saya sama ayah saya berbeda dengan impian saya. Ya. Percaya saya, menerima seseorang apa adanya, itu dibutuhkan ketegaran yang luar biasa. Menerima sebuah kondisi apa adanya, itu juga dibutuhkan ketegaran yang luar biasa. Ya.
merubah sesuatu itu juga dibutuhkan ketegaran yang luar biasa. Jadi merubah sesuatu dan menerima sesuatu sama-sama dibutuhkan ketegaran. Dengan versi ketegaran yang berbeda. Jadi semoga membantu ya dari yang bertanya tadi. Oke, saya ingin ada yang sharing dong. Ada mau yang sharing nggak? Tentang apa artinya tegar buat sahabat pembelajar di sini. Setelah mendengarkan saya bicara kurang lebih 50 menit. Saya ingin mendengarkan dari teman-teman sharing. Ada yang mau sharing nggak tentang tegar? Atau menjadi tegar? Kalau tidak ada, ya ini sudah waktunya juga ya kita selesaikan. Kalau tidak ada, saya ingin menyimpulkan apa yang kita bicarakan hari ini adalah tegar, kata tegar menjadi perempuan tegar. Itu adalah sebuah konsep yang kita pakai agar kita menjadi lebih kuat. Tetapi jangan terpaku dengan konsep tegar yang kita pegang saat ini. Bisa saja, jangan terpaku dengan konsep tegar yang kita pegang saat ini ataupun sebelumnya di masa lalu, di tahun-tahun kemarin. Jangan-jangan di masa depan, besok, lusa, atau minggu depan, kita membutuhkan tegar yang berbeda. Kalau dulu saya butuh tegarnya ngotot, berjuang dengan sepenuh hati, teguh, tidak tergoyahkan. Mungkin saat ini saya butuh versi tegar, melepas atau memaafkan. Ya, karena ketegaran artinya adalah Anda punya kemampuan untuk berhadapan dengan situasi yang Anda hadapi sekarang. Sekarang yang ada di hadapan Anda. Bukan yang lalu. Jadi bisa saja ketegaran yang Anda butuhkan berbeda. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi perenungan. Dan kita akan berjumpa lagi 2 minggu lagi. Saya kembalikan ke Jessica. Terima kasih Bu Eli, luar biasa sekali inspirasinya kita hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk para sahabat pembelajar ya. Nah, tadi Bu Eli sudah melakukan closing statement lah ya, istilahnya kesimpulan. Terima kasih sekali Bu Eli atas hari ini. Dan saya ucapkan juga bagi sahabat pembelajar, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. 2 minggu lagi kita akan berjumpa kembali dengan Bu Eli, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, saya akan ingatkan bagi sahabat pembelajar untuk masuk ke dalam grup WA dengan cara memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup WA. Dan mungkin dijelaskan aja, manfaat dari grup WhatsApp itu sebenarnya kita bukan diskusi, tapi teman-teman yang masuk di grup WhatsApp itu tidak perlu mendaftar. Karena di grup itu nanti setiap Rabu, setiap sebelum acara akan diberitahu topiknya apa, kemudian setiap hari Rabu akan langsung dibagikan linknya di sana. Jadi nggak perlu daftar gitu maksudnya. Yap, betul sekali Bu Eli, terima kasih. Jadi seperti itu sahabat pembelajar, jadi boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar. Dan saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, kita punya YouTube-nya Indonesia Belajar, sudah ada beberapa edisi dari Bu Eli yang juga sudah masuk ke dalam YouTube-nya kita, yaitu Indonesia Belajar Official. Jadi sahabat pembelajar bisa melakukan reka ulang di dalam YouTube itu, boleh di-subscribe dan juga di-like. Oke, baik. Terima kasih yang sebaik-baiknya Bu Eli. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Kita berjumpa lagi 2 minggu lagi. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya terbuka untuk ide topik ya 2 minggu lagi yang ada di grup. Silahkan. Selamat malam semuanya. Hai.